Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ana Telita. Pemirsa, hari ini para calon kepala daerah akan mendaftarkan diri langsung ke KPU. Untuk itu kita akan membahas bersama dengan Mas Arya Fernandes, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Social Center for Strategic and International Studies. Selamat siang Mas Arya. Selamat siang, Ana. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Seru sekali melihat dinamika politik saat ini. Ya, perubahannya sangat cepat ya, dan banyak kejutan justru terjadi di hari-hari terakhir jelang pendaftaran. Betul sekali. Kalau kita lihat yang sekarang mau mendaftar saja, kita sebutkan RK dan juga Suswono yang didukung oleh koalisi yang besar, Kim Plus. Yap. Anda melihatnya seperti apa? 12 parpol loh ini. Jadi memang sejak Anies kesempatannya mengecil untuk dicalonkan dan pada detik terakhir justru PDI Perjuangan tidak jadi mencalonkan Pak Anies, memang situasi berubah dan RK tentu mendapatkan keuntungan yang besar dari tidak majunya Anies dalam pencalonan Pilkada DKI Jakarta. RK saya kira sekarang berada di atas angin, belum muncul kompetitor yang kuat ya, meskipun ada Pak Pramono dan Rano Karno yang tadi pagi mendaftar. Tetapi untuk saat ini saya kira kompetitornya belum ada yang kuat gitu ya, belum bisa menyaingi atau menandingi Ridwan Kamil yang di hasil survei itu sudah di angka sekitar di atas 30-an gitu. Oke. Ridwan Kamil dan juga Suswono, kalau kita lihat rekam jejak mereka begitu. Suswono pernah menjadi Menteri Pertanian di era SBY, kemudian Ridwan Kamil yang pernah membawa kota Jawa Barat, artinya mantan gubernur Jawa Barat begitu. Anda melihatnya kekompakan ini seperti apa? Saya kira pencalonan ini juga penuh jalan yang berliku ya. Jadi sejak awal misalnya ketika itu beberapa partai, sebut saja misalnya PKS, Nasdem dan PKB memutuskan untuk mendukung Anies, kemudian akhirnya di ujung jalan mereka berpisah dan akhirnya PKS karena tidak muncul kesepakatan dengan Anies akhirnya memilih untuk mendukung Pak Ridwan Kamil. Saya kira ini kontestasi yang bagi PDI Perjuangan tentu ini kontestasi yang sangat penting ya, karena akan mempengaruhi bagaimana para kontestan mereka yang didukung di banyak pilkada itu bisa punya semangat yang sama untuk bertarung di pilkada-pilkada, terutama pilkada-pilkada yang punya aspek penting dalam politik kita di Pulau Jawa. Ridwan Kamil tentu diuntungkan sekali lagi karena Anies sampai per hari ini belum mendaftar dan mungkin kecil kemungkinan akan mendaftar ya, kecuali misalnya di ujung nih kalau ternyata PKB belum memberikan mandat pada Ridwan Kamil, masih ada peluang PKB untuk memberikan tiket pada Anies meskipun situasinya sangat susah sekali di ujung ini. RK tentu diuntungkan selain karena didukung oleh koalisi besar, RK juga punya kekuatan karena dia sangat unggul di media sosial, punya rekam jejak sebagai kepala daerah, dan di 2029 tentu saya kira RK menjadi salah satu calon yang potensial untuk ikut kontestasi dalam pemilu presiden. Oke, artinya mungkin saja tujuan dari pencalonan pemilihan kepala daerah di daerah khusus Jakarta ini adalah Pilpres. Saya kira kalau kita lihat record dari sisi Pak Jokowi itu sebagian dan juga di Pilpres kemarin itu kandidat-kandidat yang bertarung di pemilu presiden itu umumnya berasal dari kepala daerah. Pak Jokowi pernah menjadi kepala daerah, Pak Anies juga menjadi gubernur Jakarta, dan juga Pak Ganjar jadi gubernur Jawa Tengah. Jadi saya memperkirakan ke depan dalam 5 tahun lagi pemilu presiden juga akan diikuti oleh para kepala daerah. Makanya kemudian pilkada ini menjadi sangat penting bagi partai-partai untuk memastikan mereka punya peluang dalam mencalonkan kandidat dalam pemilu presiden mendatang. Oke, Mas Arya, kalau kita lihat Ridwan Kamil Suswono ini kan didukung dengan koalisi yang besar, Kim Plus 12 parpol begitu. Bagaimana dengan calon kepala daerah yang didukung dengan hanya tidak memiliki basis dukungan koalisi yang besar begitu? Bagi PDI Perjuangan ini memang situasi yang relatif cukup sulit ya, karena beberapa situasi. Situasi yang pertama kita lihat di pemilu legislatif kemarin di DPRD DKI Jakarta, PDI Perjuangan sempat dominan di pemilu 2019-2024, tapi pada pemilu kemarin PDIP justru kehilangan cukup banyak kursi ya. Dan PKS menggeser dominasi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta.
situasi yang kedua juga kalau kita lihat di pemilu presiden kemarin, Pak Ganjar yang didukung oleh PD Perjuangan juga mendapatkan suara kurang dari 20%. 16% ya? Sekitar 16%-an di DKI Jakarta, 16 sampai 17% ya, kurang dari 20%. Nah artinya ini menunjukkan berat bagi PD Perjuangan untuk bisa menyaingi ya, untuk bisa berkontestasi dalam Pilkada DKI Jakarta, apalagi lawan yang dihadapinya juga sangat potensial ya, RK dan kekuatan PKS yang saat ini menjadi dominan di DPRD DKI Jakarta. Tapi tentu bagi PDI Perjuangan saya kira karena ini PDI Perjuangan sangat percaya diri betul untuk mengusung pasangan Pramono dan Rano Karno, dua kader utama PDI Perjuangan, saya kira PDI Perjuangan akan memberikan perhatian yang penuh, bahkan juga mungkin menggerakkan semua sumber daya yang ada, para kader dari Jakarta dan dari sekitar Jabodetabek untuk benar-benar turun ke bawah, bertemu masyarakat dan juga akan memberikan pertarungan yang sengit juga dengan Ridwan Kamil saya kira. Mas Arya, kalau kita lihat dukungan atau koalisi besar dan juga koalisi kecil yang mendukung pasangan calonnya masing-masing begitu, seberapa pengaruh dengan nantinya suara rakyat? Bahkan ada politikus yang mengatakan bahwa RK Suswono ini bisa aklamasi. Tapi kan pada akhirnya itu rakyat yang memilih. Ya, dalam situasi sekarang memang RK harus dilihat dia dapat angin yang besar ya. Ketika Pak Anies belum ada kesempatan untuk dicalonkan, tetapi tentu menghadapi PDI Perjuangan yang juga punya pengalaman panjang dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta sejak mencalonkan Pak Jokowi di 2012 ya. Kemudian mencalonkan Pak Ahok. Saya kira dan PDIP saya kira punya pengalaman yang panjang dan tentu juga belajar dari pengalaman Jakarta. Mas Arya, kita sama-sama dengarkan, pemirsa juga kita dengarkan. Ini adalah konferensi pers langsung dari Bang Emil. Bapak Insinyur Suswono, kami hadir beserta seluruh pimpinan dari partai pengusung. Total kurang lebih ada 15 ya, Bu Rani, yang tentunya semua bercita-cita membangun Indonesia melalui Jakarta dengan rasa kebersamaan dan persatuan. Politik di Jakarta insya Allah adalah politik yang mempersatukan. Ya. Jadi ini adalah koalisi persatuan untuk Jakarta yang baru, karena Jakarta harus didefinisikan dan diimajinasikan ulang sepeninggal statusnya tidak lagi menjadi ibu kota. Dan tentu menuju Jakarta maju sebagai kota global yang penuh dengan karya-karya inovatif, berkeadilan menuju kesejahteraan. Mohon izin nanti secara populer nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, ya, jadi bukan Rawan, mohon dikoreksi. Sudah disepakati itu nama formal, nanti mungkin alat peraga ya, dan sosialisasi akan menggunakan itu. Filosofinya tentu kami berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan ridhonya dalam niat baik kami, dalam berkontestasi yang dengan cara yang baik, dan kami berharap dan kami akan menjamin kepada KPU bahwa dari paslon kami akan memberikan suasana gembira, riang gembira, penuh gagasan-gagasan yang solutif, ya, sehingga pilkada ini ramai, sukses, penuh riang gembira lah kira-kira begitu, bukan sebaliknya. Nah, kami sadar mungkin karena koalisi besar tentu kami punya rasa tanggung jawab itu kepada penyelenggaraan yang tentunya kita harapkan sukses. Ya. Dan kami mendoakan juga kerja-kerja dari KPU tentunya tidak mudah, berharap masyarakat Jakarta bisa memilih yang terbaik. Kalau itu takdirnya ke kami tentunya dengan istighfar dan tentu dengan bismillah kita akan melayani masyarakat Jakarta selama 5 tahun. Karena pada dasarnya kami ini adalah pelayan masyarakat. Kami berdua datang juga dengan pengalaman. Kami pernah menjadi wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat. Pak Suswono juga di Menteri Kabinet terdahulu. Mudah-mudahan kombinasi ini memberikan keyakinan kepada warga Jakarta. Sekali lagi
terima kasih banyak atas penerimaannya dari KPU daerah Jakarta, dan mudah-mudahan administrasi kami tidak banyak hal-hal yang kurang sehingga kami bisa melanjutkan proses-proses administrasi di hari-hari selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hari ini kita diberi kesempatan, salah satunya kesempatan sehat untuk bisa hadir dalam rangka penerimaan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya menyapa dulu kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Bapak Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Dr. Insinyur Suswono yang hadir hari ini, yang tadi sudah diperjelas ya, bukan rawon ya Pak, tapi Ridho ya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada partai pengusul yang hari ini nanti saya akan coba absen satu persatu karena ini bagian dari syarat bahwa yang hadir itu adalah pasangan calon dan ketua atau pimpinan partai politik yang hadir. Jadi nanti mungkin ada mekanisme yang hadir. Sebelum saya lebih jauh, yang saya hormati juga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang hadir hari ini, dan juga teman-teman komisioner anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Kami izin memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Nama saya Wahyu Dinata, kebetulan dipercaya sama teman-teman menjadi Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Di sebelah kiri saya, silakan, ini Ibu Astri Megatari, beliau pengampu Divisi Sosialisasi Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat. Di sebelah kirinya ada Pak Fahmi Zikrillah, Pak Fahmi, ini mengampu Divisi Data dan Informasi. Jadi masalah data pemilih dan informasi pemilu ada di Pak Fahmi. Di sebelahnya silakan Bu Nelvia Gustina. Beliau pengampu Divisi Perencanaan dan Logistik yang sebentar lagi pasti akan sibuk nih mengurus logistik pemilu Pilkada tahun 2024. Sebelah kirinya silakan Pak Dodi Wijaya. Kebetulan beliau pengampu Divisi Teknis ya. Urusannya pencalonan dan penghitungan suara nanti dan dana kampanye. Selanjutnya Pak Tarmizi, beliau pengampu Divisi SDM dan Litbang, jadi urusan ad hoc dan penguatan kelembagaan ada di Pak Tarmizi. Di sebelahnya izin Pak Irwan Supriyadi Rambe, dan kebetulan beliau pengampu Divisi Hukum dan Pengawasan, dan tentu saja bersamai kami Pak Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta nih, yang sudah menyiapkan acara ini Pak. Yang tadi di depan dan segala macam yang sudah sangat maksimal, yang hadir juga hari ini. Silakan Pak Sekretaris. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kami di KPU menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang sudah disampaikan, sudah diucapkan terdahulu keputusan 60 dan 70, sehingga pada akhirnya proses pendaftaran ini sesuai dengan berkepastian hukum yang ada. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kegiatan penerimaan pendaftaran pada tanggal 27 dan sampai tanggal 29 ini, KPU Provinsi Jakarta melaksanakan penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon perseorangan. Kami hanya ingin memastikan pertama, kehadiran pasangan calon dan pimpinan partai politik yang mengajukan di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Nah, kebetulan di sini pasangan calon sudah hadir. Saya mau coba mengabsen satu persatu, izin Bapak Ibu sekalian. Menurut silon kami di sini yang terdaftar 13 partai politik, ya. Nanti yang di silon yang ada sampai detik ini baru 13 partai politik pengusul, ya. Nanti kalau nanti ada pengusung, nanti hal yang lain kami memastikan dulu yang di silon. Pertama dari PKB Bapak Hasbiala Ilyas, apa sudah hadir? Silakan Pak. Makasih Pak Hasbiala Ilyas. Dari Gerindra Bapak Ahmad Riza Patria.
sudah hadir ya untuk mendampingi. Dari Golkar Pak Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, dari Nasdem Pak Wibi Adriano sudah hadir, dari Gelora Pak Tri Wicaksono sudah hadir, silakan, makasih Pak. PKS Bapak Dr. sudah hadir, dari Garuda Insinyur Nur Sasi Sofyan apa hadir?